Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang balita berusia 18 bulan tewas tertimpa tembok rumah yang ambruk dihantam longsor talut. Fenomena alam unik di Banjarnegara, sebuah sumur milik warga tiba-tiba menyemburkan air deras hingga menyebabkan banjir. Kami juga ajak Anda memburu durian enak di Kabupaten Tegal. Anda bisa memetik dan menikmati durian mentega langsung dari pohonnya. Belasan rumah di Desa Dadapayan, Suruh Kabupaten Semarang terbakar. Diduga api berasal dari lilin karena sebelum kebakaran terjadi, listrik di desa tersebut padam. Info saat ini. Sabtu malam sebanyak 13 rumah di Dusun Jangglengan, Desa Dadapayam, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang ludes terbakar. Pemadam dibantu warga sekitar berupaya memadamkan api. Damkar mengerahkan mobil, namun apa daya karena angin kencang serta banyak material bangunan yang terbuat dari kayu, api sulit dipadamkan. Pemadam kebakaran juga kesulitan saat proses pemadaman karena jalan menuju lokasi kebakaran sempit serta sumber air yang jauh. Hingga minggu dini hari, damkar dan warga masih berjibaku dengan kebakaran. Kebakaran terjadi sekitar pukul 8 malam. Diduga api berasal dari lilin yang menyambar ke salah satu bangunan rumah. Karena saat kebakaran, listrik di wilayah ini padam. Tadi kan mati lampu. Habis itu nyalakan lilin. Terus langsung terbakar gitu ya Pak ya? Langsung terbakar. Tadi kejadian jam berapa tadi Pak? Perkiraan tadi jam 8 malam. Terus tadi Pak ada berapa rumah Pak? Bangunannya ada 13. 13 ya Pak ya? Ya. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran, namun 31 orang kehilangan tempat tinggal. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Harga kedelai impor yang masih tinggi membuat perajin tempe dan pengusaha tempe mendoan di Kabupaten Tegal dan Banyumas gigit jari. Perajin tempe di Kabupaten Tegal menyiasati harga kedelai yang mahal dengan memperkecil ukuran tempe. Sedangkan pengusaha tempe mendoan di Banyumas rela mendapatkan untung sedikit agar tidak ditinggal pelanggan. Perajin tempe di Desa Jatinegara, Kabupaten Tegal dibuat pusing 7 keliling lantaran harga kedelai impor tak kunjung turun. Harga kedelai impor yang masih dibanderol Rp13.000 per kilogram membuat perajin tempe kalang kabut. Sebab harga bahan baku kedelai yang mahal membuat biaya produksi mereka membengkak. Untuk menyiasatinya, perajin tempe memperkecil ukuran tempe. Mereka tidak berani menaikkan harga karena takut ditinggal pelanggan. Dulu pertama saya bikin sampai 2 kintal, tapi setelah sampai sekarang harga kedelai naik terus banyak orang jualan dari Jakarta pulang kampung pada jualan sayur. Sekarang bikin tempe sampai setengah kintal aja sulit banget. Harganya juga awet, harga 1.050 sekarang 1.300. Makanya saya bikin tempe kita bikin kecil tapi harga tetap sama. Hal yang sama juga dirasakan pelaku usaha kecil menengah tempe mendoan dan keripik tempe di Kabupaten Banyumas. Harga kedelai impor yang masih tinggi membuat mereka putar otak. Pelaku usaha tidak berani menaikkan harga jual tempe mendoan dan keripik tempe. Mereka memilih bertahan meskipun mendapat keuntungan yang lebih sedikit. Terus kita menaikkan produk seenaknya kan juga mereka jadi nggak mau beli kan. Jadi kita juga yang sulit, akhirnya kita memutuskan untuk tetap seperti ini. Tapi walau tetap tahan, tapi ya agak sedikit ibaratnya terseok-seok lah. Perajin tempe dan pelaku usaha menengah bingung. Mereka seolah hidup segan mati tak mau. Jika harga kedelai tak kunjung turun, bukan tidak mungkin usaha mereka bisa gulung tikar. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal dan Mardianto melaporkan dari Banyumas.
Jika Anda penggemar durian, datanglah ke kawasan Jatinegara Kabupaten Tegal karena durian sudah memasuki musim panen. Di sana Anda bisa memetik durian langsung dari pohonnya dan juga bisa menikmatinya di tempat. Anda penggemar durian? Nah, inilah waktu yang tepat untuk berkunjung ke kawasan Jatinegara Kabupaten Tegal. Saat ini sudah masuk musim panen. Di sini Anda bisa memilih dan memetik langsung durian dari pohonnya. Anda juga bisa langsung menikmatinya di lokasi. Jika mendapatkan buah durian tidak manis, Anda juga bisa langsung menukarnya dengan yang lebih manis. Salah satu jenis durian yang diburu biasanya durian jenis mentega. Durian ini memiliki cita rasa manis, legit, dan pahit. Selain itu, tekstur yang tebal juga membuat durian ini disukai banyak orang. Panen durian tahun ini sangat bagus karena saat berbunga masih musim kemarau sehingga tidak rusak atau gugur. Para petani juga memilih menjajakan jualan di depan rumah. Cuaca pas kembang itu kan musim kemarau, jadi nggak ada penyakit durian, nggak ada. Duriannya bagus-bagus dan manis-manis. Biasanya musim panen raya sampai bulan apa ini? Kemungkinan nyampe bulan, ya mendekati bulan Januari lah. Nah, tapi untuk tahun ini kemungkinan 2 kali panen, Mas. 2 kali panen. Nah, karena yang sekarang udah matang juga ada, yang masih bunga juga masih ada. Pemilik durian di kawasan penghasil durian ini tidak hanya datang dari warga sekitar, tapi juga dari luar kota. Saya dari kota Tegal sengaja berkunjung ke sini untuk menikmati durian yang ada di sini. Ternyata duriannya tidak kalah enak di sini, duriannya manis dan ada berbagai macam jenis durian, termasuk durian mentega. Harganya juga sangat terjangkau. Durian lokal Jatinegara dijual mulai dari Rp35.000 hingga Rp65.000 per buah, tergantung ukuran dan jenisnya. Kunchoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Nadia Kartika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.